Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Mari siapkan dirimu untuk kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur sebab Tuhan sudah adakan bagi kita hari ini, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bersyukur karena Tuhan adakan hari ini bagi kami. Terima kasih Engkau telah pelihara kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan dan rahmat-Mu semata-mata Engkau adakan hari ini bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kembali kami mau baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca di Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian di Amsal 4 ayat 20 hingga 27. Di ayat 20 dikatakan begini Bapak Ibu, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan di Maleakhi pasal 4 ayatnya yang kedua, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Namun Bapak Ibu, tidak semua orang percaya mengalami dan menikmati pancaran surya kebenaran yang mendatangkan kesembuhan tersebut. Mengapa? Jawabannya karena masih ada hal-hal atau awan gelap yang menutupi dan menghalangi dirinya untuk dapat melihat, mengalami dan menikmati surya kebenaran tersebut. Nah, awan gelap yang menghalangi itu bisa berbicara tentang ketidaktaatan atau dosa-dosa yang belum dibereskan. Oleh karena itu, di Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan biarkan awan gelap menghalangi surya kebenaran atau Kristus. Ya, surya kebenaran itu adalah Kristus Yesus untuk menyinari kehidupan kita. Amin. Sehingga kita tidak dapat berjalan dalam terangnya dan tidak dapat mengalami kuasanya dan tidak dapat menikmati janji-janji firman-Nya. Penghalang-penghalang itu harus disingkirkan. Setuju? Haleluya. Jika perkataan Tuhan menjauh dari mata kita, sudah pasti kita tidak dapat melihat surya kebenaran dan kita tidak dapat menikmati berkat-berkat dari surya kebenaran tersebut. Ingat, surya kebenaran itu berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bila kita tidak menerima sinar surya karena adanya suatu benda yang merintangi cahaya menyinari kita, matahari tidak akan melakukan sesuatu bagi kita. Betul?
Jadi kitalah yang harus menyingkirkan benda perintang itu dari kita, sehingga sinar surya dapat mengenai kita. Amin. Perhatikan apa yang Yesus katakan ketika ia menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun. Dikatakan begini di Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 5 ayat 14. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dosa adalah penghalang utama untuk kita mengalami yang namanya penggenapan janji Tuhan. Yaitu bisa kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Nah, kalau kita telah berbuat dosa, lalu kita bertobat, maka dengar baik, Tuhan akan mengampuni kita. Dan awan gelap yang selama ini menutupi jalan kita pun itu akan tersingkirkan. Pikiran-pikiran negatif yang tidak mempercayai janji firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus itu adalah penghalang untuk kita mengalami dan merasakan surya kebenaran. Tidak lagi menyimpang dari firman dan menjauhkan diri dari kejahatan, seperti yang dikatakan di Amsal pasal 4 ayat 27. Ini akan memberi keleluasan Tuhan untuk berkarya dan melawat hidup kita. Karena itu mari kita singkirkan awan gelap itu, dan biarlah terang Yesus Kristus menguasai kehidupan kita. Oleh kuasa Roh Kudus kita akan dibimbing untuk menikmati segala janji Tuhan berupa kesembuhan, pemulihan, berkat yang melimpah dan terobosan serta sebagainya. Amin. Iya. Karena itu biarlah masing-masing kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan mata kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Kami diingatkan untuk menyingkirkan awan gelap yang menghalangi surya kebenaran menyinari hidup kami, dan yang menghalangi diri kami untuk dapat melihat dan mengalami serta menikmati surya kebenaran dengan mujizat-mujizat dan pemulihan. Itu sebabnya kami mau hidup di dalam kebenaran dan kami buang segala dosa dan kecenderungan berdosa itu. Roh Kudus memampukan kami sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas dan kerja mereka di hari ini. Ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera di hari ini. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.